Kinmu tertegun saat dia meraih sapu tangan harum di tangannya. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Qin Fei Yu melambaikan tangannya dan banyak praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi menangkap Ling Yuxiu dalam langkah cepat. Dia kemudian melirik ke arah penginapan sebelum pergi ke penginapan dan duduk di depan Kinmu, menatap lurus Kinmu dengan tatapan cerah. Ia bertanya, "Nama keluarga Anda adalah Qin?" Kinmu menenangkan dirinya dan menekan keterkejutan karena tahu bahwa Ling Yuxiu adalah tuan muda ketujuh yang gemuk. Mengangguk-angguk, dia menjawab, "Nama keluarga jenderal juga Ken. Saya pernah mendengar orang lain menyebut Anda sebagai jenderal kecil Qin. Di dunia yang luas ini, ada banyak orang dengan nama keluarga Ken." Qin Fei Yu menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beberapa orang memiliki nasib buruk. Oleh karena itu, mereka dilahirkan dalam kemiskinan sementara yang lain memiliki nasib baik. Oleh karena itu, mereka dilahirkan dalam kekayaan dan kehormatan. Nama keluarga Qin tidak dapat mewakili apapun. Anda mungkin memiliki nama keluarga Qin, tetapi Anda adalah orang yang ditinggalkan. Orang biasa dari runtuhan besar. Adik laki-laki, jangan berhayal. Anda tidak layak dikaitkan dengannya." Setelah menyelesaikan kata-katanya, ia selesai minum cangkir itu, teh dan meninggalkan ingat emas, berbalik untuk berjalan keluar dari penginapan. "Jenderal kecil Qin, saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan." Kinmu berdiri dan juga berjalan keluar dari penginapan. Pemilik penginapan segera datang dan membungkuk, "Tuan muda akan kembali." Qin Fei Yu sedikit terpana. Dia mengira pemilik penginapan memanggilnya. Tetapi dia tidak berharap pemilik penginapan membungkuk pada Kinmu. Tidak perlu formalitas di depan orang luar. Kinmu melambaikan tangannya dan melihat sekeliling di border Dragon City yang luas. Di gedung-gedung megah dan kemakmuran. Tempat ini adalah kotanya. Dia berjalan menuju City Lord's Manor dan melewati sarang judi di mana kerumunan pria kekar membungkuk. Tuan muda berjalan melewati katedral. Penjaga rumah bordil perempuan membawa gadis-gadis itu untuk membungkuk. Menyapa serempak, tuan muda berjalan melewati toko buku, pasar bunga, pasar sayuran, toko daging, restoran, toko barang antik, toko obat, apotik, toko senjata. Semua orang keluar dan membungkuk kepadanya. "Tuan muda, tuan muda, tuan muda." Qin Fei Yu mengerutkan kening. Melihat Kinmu berjalan sampai ke City Lord's Manor. Gerbang City Lord's Manor terbuka lebar dan Fu Yundi berjalan keluar untuk menyambutnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, pada saat yang sama, ia memerintahkan para penjaga di sampingnya. "Apakah kalian semua buta? Tidakkah Anda akan menyapa tuan muda?" Praktisi seni surgawi yang menjaga pintu membungkuk dan menyapa dengan keras, "Tuan muda, mulai hari ini, seluruh kota ini akan menjadi rumah kita." Fu Yundi tertawa keras dan berjalan Kinmu ke City Lord's Manor. Qin Fei Yu sangat mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang salah. Dia tidak tahu mengapa Fu Yundi akan sangat ceria dengan orang yang membunuh putranya. Itu seperti Kinmu saat itu putranya dan bukan Fu Tingyue. Dia tidak tahu bagaimana Kinmu menempel pada Fu Yundi yang kaya dan kuat. Orang barbar yang tidak beradab hanya bisa menjadi raja jalanan dan tidak pernah melangkah maju ke pengadilan kekaisaran. Berbalik untuk pergi, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika dia mencapai gerbang kota. Dia tahu persis apa yang salah dan menoleh ke belakang untuk melihat manor kota yang tidak bisa dipercaya di ujung jalan. Teknik penciptaan setan surgawi, nyonya pemujaan. Dia menenangkan diri dan berbalik untuk pergi. Fu Yundi sudah mati dan kulitnya dilucuti. Fu Yundi di kota sekarang adalah Cult Culters of Heavenly Devil Cult. Pemilik border Dragon City telah bergeser. Praktisi seni surgawi di bawah Fu Yundi. Seharusnya semuanya telah berubah menjadi praktisi seni surgawi. Dari Heavenly Devil Cult, seluruh kota adalah orang-orang dari Heavenly Devil Cult. Untunglah Imperial Preceptor dihentikan oleh kapal besar atau yang lain. Dia menggigil tak terkendali. Sekarang Nyonya Kultus mengenakan kulit Fu Yundi. Jika pasukan besar Eternal Peace Empire memasuki kota, Nyonya Kultus ini hanya perlu menghancurkan kekacauan dengan kaki tangannya dan menghancurkan pilar naga border Dragon City. Dengan cara ini,
pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi akan dihilangkan dalam satu serangan, menyebabkan banyak kerusakan pada kekuatan Kekaisaran Perdamaian Abadi dan bahkan kemunduran yang dapat menyebabkan reruntuhan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Melihat kembali ke border Dragon City, pemilik telah berubah dan itu bukan tempat di mana dia atau Kerajaan Perdamaian Abadi bisa menegur surga dan bumi lagi. Kota ini sekarang milik Qin. Mungkin Qin yang sama tetapi Qin-Qinmu dan bukan Qinnya. Aku benar-benar bisa mempelajari berbagai seni surgawi yang kuat di patung-patung ini. Dalam beberapa hari terakhir, Qinmu melayang di sekitar pilar naga dan kuil di kota naga perbatasan. Saat malam hari, ia akan tidur di kuil atau di atas pilar naga. Ketika dia bangun, dia akan mengamati dan menganalisis keajaiban patung-patung dalam keadaan kesurupan. Menggunakan mata surga untuk memeriksa patung-patung ini, dia menganalisis 3 rahmat patung yang merupakan bentuk, aura, roh dan merenungkan 3 negara patung itu yang merupakan esensi kekuatan, intensitas. Di matanya, patung-patung surgawi ini bukan patung, tetapi sebaliknya memiliki berbagai jenis arah ki vital yang memiliki bentuk materi dan roh internal. Mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk memusatkan ki menjadi esensi, mengedarkan ki ke dalam intensitas dan membentuk ki menjadi kekuatan. Dia masih seorang praktisi seni bela diri dan belum menyentuh seni surgawi. Namun, otaknya sudah berpikir untuk menciptakan seni surgawi dengan mengikuti metode yang digunakan oleh makhluk surgawi untuk memahat patung-patung surgawi. Qinmu sedang mengamati patung seorang dewi melangkah di sungai. Ki vitalnya mulai beredar secara aktif dan dengan desisan tiba-tiba, ki vitalnya berubah menjadi air yang mengalir dan melonjak keluar dari tangannya. Seperti sungai dengan ombak yang bergulung dan air yang melonjak. Setiap tebasan telapak tangannya memiliki suara ombak yang melonjak dan ketika telapak tangannya berganti-ganti di pinggangnya, kekuatan telapak tangan Qinmu tumbuh lebih kuat dan tiba-tiba dengan satu tabrakan, ki vitalnya berubah menjadi sungai bergelombang dan meledak 12 meter, menghancurkan batu besar di depan kuil berkeping-keping. Serangannya ini bukan seni surgawi dan lebih seperti mantra tetapi bukan mantra. Itu mirip dengan teknik pertempuran tetapi itu bukan teknik pertempuran. Sangat aneh. Permisi, Qinmu membungkuk pada patung dewi yang menginjak sungai sebelum mundur keluar dari kuil dan pergi ke kuil kuno di sebelahnya. Di kuil kuno adalah patung surgawi wajah manusia dengan cakar harimau sambil menginjak 2 naga. Qinmu duduk di depan untuk mengamati patung surgawi ini dan menganalisis. Ketika 3-5 hari berlalu dengan kacau, Qinmu berhasil memahami 3 rahmat dan 3 keadaan patung dan ki vitalnya tanpa sadar beredar sesuai dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, cahaya emas bercahaya muncul di tubuhnya dan setiap gerakan yang dia buat terdengar seperti logam bertabrakan satu sama lain. Bentuknya mirip dengan patung surgawi. Tiba-tiba, total 7 cakram emas dan mempesona muncul di sekitarnya. Tepi cakram tajam dan memiliki cahaya lebih lemah. Sedangkan warna emas di tengah cakram adalah yang paling kuat. Tubuh Qinmu bergerak dan menggunakan rahasia of Sword Clack, membuat disk juga bergerak. Saat ki vital beredar, cahaya di jantung cakram menjadi lebih cerah. Tiba-tiba, Qinmu mengarahkan pedangnya ke menusuk ke depan dan lampu emas keluar dari 7 disk. Lampu keemasannya sangat bagus dan seperti pedang yang sangat tipis yang terbuat dari benang emas. Kai. 7 pedang halus yang seperti benang emas terbang dalam sekejap dan menusuk tempat di mana pedangnya menunjuk. Qinmu mempertahankan tangannya kembali dan melihat lubang pedang yang muncul di tanah. Itu masih tidak sekuat keterampilan tinju matua. Ada yang salah. Kapan ki vitalku menjadi What Tiger Vital Ki? Qinmu tiba-tiba menyadari dan sedang merenungkannya. Ketika sesuatu yang aneh tiba-tiba meledak di harta karun surgawi embrio rohnya. Embrio rohnya mengambil napas dalam-dalam dan langsung menyerap semua cahaya emas yang tersisa di lap emas. Qinmu tiba-tiba merasakan jantung alisnya dikosongkan. Pikirannya menjadi kosong dan pusing. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan embrio rohnya telah tertidur lagi. Tunggu. Kepala desa jelas mengatakan 3 elixir dari Overlord Badisri Elixir Teknik berarti bahwa embrio
roh akan terbangun 3 kali. Mengapa embrio rohku menunjukkan tanda-tanda kebangkitan keempat? Kinmu sedikit bingung. Dengan embrio roh dalam tidur nyenyak, ia hanya dibiarkan dengan setengah dari kultivasinya, membuatnya agak berat baginya untuk terus mempertahankan mata langitnya. Karena itu, ia meninggalkan kuil kuno sekaligus. Tuan muda, Patriark telah mengirim surat kepada Anda. Ketika dia berjalan keluar dari kuil, dia melihat seorang penatua berpakaian hijau membungkuk dan berdiri di luar. Dia tidak yakin sudah berapa lama dia berada di sana. Penatua berbaju hijau segera datang dan mengeluarkan sepucuk surat dari lengan bajunya. Semoga Tuan Muda membacanya secara pribadi. Devil Colt Patriarch punya surat untukku. Kinmu untuk sementara melepaskan fakta bahwa embrio rohnya mengalami kebangkitan keempat. Menerima surat itu, penatua dengan warna hijau segera jatuh kembali ketika Kinmu membuka surat itu. Kepada yang Colt Master, sudah 3 tahun sejak perpisahan di Surging River. Seiring bertambahnya usia mereka menjadi lebih sadar akan umur mereka. Saya sudah tua dan melihat umur saya hanya 7 tahun yang tersisa. Saya harap saya bisa bertemu Tuan Muda. Pemujaan lagi di masa hidup saya dan menyaksikan kenaikan Anda. Kinmu menutup surat itu. Pesan itu berarti bahwa Devil Colt Patriarch hanya memiliki 7 tahun lagi untuk hidup dan ingin bertemu dengannya lagi ketika dia masih hidup. Secara resmi menjadikan Kinmu Master Kultus. Ling Yushu ingin aku menemukannya di ibu kota. Eternal Peace dan Devil Colt Patriarch juga ingin aku bertemu dengannya. Sudah waktunya bagiku untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Kinmu menenangkan dirinya. Apakah dia ingin meninggalkan reruntuhan besar, meninggalkan desa lansia penyandang cacat, dan meninggalkan keluarga ini yang telah membesarkannya? Dia memanggil penatua berpakaian hijau dan berkata, "Berikan jawaban saya kepada Patriark. Dalam beberapa hari saya akan meninggalkan reruntuhan besar dan pergi menemuinya." Penatua berbaju hijau itu mengakui dan berbalik untuk pergi. Kinmu merenung sejenak dan datang ke City Lord's Manor. Pada saat ini, langit menjadi gelap dan di City Lord's Manor, kepala desa dan yang lainnya berkumpul bersama. Orang tua ini semua mengenakan pakaian baru yang secara pribadi dijahit Kinmu untuk mereka. Kinmu telah membeli banyak sutra di kota dan membuat pakaian untuk pertama kalinya. Pakaian itu sebenarnya cukup pas, hanya bahwa kain yang dipilih Kinmu sedikit norak. Oleh karena itu, ketika orang tua mengenakan pakaian baru mereka semua seperti tuan tanah tua dan kaya yang terlihat cerah dan cantik. Namun, ini adalah niat baik Kinmu, sehingga orang-orang tua itu semua sangat senang. Muer, kepala desa telah keluar dari kultivasi dan siap untuk membawa muka alam gelap dalam kegelapan untuk mencari tempat kelahiranmu. Apoteker melambai padanya dan tersenyum. Kamu akan pergi malam ini. Jantung Kinmu berdebar kencang dalam kegembiraan dan melemparkan pikiran yang ada di belakang kepalanya. Sebelum ragu-ragu sejenak, ada banyak bahaya dalam kegelapan. Kepala desa kakek, jangan khawatir. Kepala desa tersenyum hangat. Tulang-tulang lamaku masih bisa mengatasinya. Muer, kali ini kita memasuki kegelapan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh meninggalkan sisiku. Nenek, serahkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar kepadanya untuk perlindungan. Nenek Si mengeluarkan segumpal benang dari keranjang kecil dan memberi isyarat. Seutas benang terbang ke Kinmu dan melambaikan tangan Kinmu, membentuk sarung tangan dalam waktu singkat. Kinmu dengan lembut mencengkeram tangannya dan takjub. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia mengenakan sarung tangan. Kepala desa memerintahkan lagi, Kripel, ambil cakram kaisarmu dan biarkan dia memakainya. Kripel menurunkan piringan giok dari lehernya. Piringan giok ini seperti liontin tetapi bukan liontin. Itu sebesar telapak tangan dan memiliki tulisan-tulisan aneh yang terus mengalir dan berubah. Kripel meletakkan cakram giok di leher Kinmu dengan ekspresi sedih. Muer, berhati-hatilah untuk tidak kehilangannya. Inilah yang kakek Kripel dapatkan sebagai ganti kakiku. Cakram kaisar bernilai salah satu kakiku. Kepala desa meyakinkan, jangan khawatir, cakram kaisar tidak akan hilang. Muer, buka pakaianmu. Kinmu tidak mengerti artinya dan melepas kemejanya, mengungkapkan tubuhnya yang kencang.
Nexi berbalik dan Kinmu melepas semua pakaiannya, meninggalkan sarung tangan di tangannya. Apoteker mengeluarkan cacing gemuk dengan hati yang pegal. Cawan darah ini adalah darah berharga naga racun. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan ini. Cacing gemuk itu diremas olehnya dan secangkir darah kecil terisi. Tuli maju dan mengeluarkan kuasnya, mencelupkan kuas ke dalam darah. Dia mulai menggambar di punggung Kinmu. Apa yang ia gambar adalah salah satu dari 4 patung di desa lansia penyandang cacat. Sesepuh kulit penyu yang memiliki ular besar melingkari tubuhnya. Ketika darah naga habis, Tuli akhirnya selesai menggambar ular besar di sekitar tubuh Kinmu. Setetes darah naga yang terakhir dipaksa keluar olehnya pada pukulan terakhir, membuat sikat bersih. Muer, kamu bisa memakai kembali pakaianmu. Kepala desa melanjutkan. Diam. Bungkam si pandai besi maju dan tubuhnya bergetar. Nyala api keluar dari tubuhnya dan membentuk tungku besar yang besar. Api di tungku tampaknya memiliki dewa dan setan yang tersembunyi di dalam. Mute mengangkat tangannya dan memberi dorongan keras, membuat tungku besar terbang ke Kinmu langsung. Kinmu tidak merasakan panas ketika tubuhnya menghubungi tungku besar yang terlihat sangat menakjubkan. Tungku besar menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum akhirnya menghilang ke dalam tubuhnya. Kepala desa melanjutkan, Butua, Olma maju dan suara Buddha tiba-tiba terdengar. Dengan sinar cahaya yang menyinari 10.000 depa. Ki vital yang lebat di belakangnya membentuk Buddha agung yang memiliki 10.000 sinar halus di belakang kepalanya. Rulai ini melangkah, menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum menghilang ke jantung alis Kinmu. Menghilang tanpa jejak. Buta, giliranmu, kata kepala desa lagi. Blaine mengangkat tongkat bambu dan mengetuknya di hati Kinmu. Berteriak pelan, mata terbangun. Tubuh Kinmu gemetar hebat dan merasa. Ki vital tak terbatas bergegas dari hatinya ke kedua matanya. Dengan beberapa getaran, 9 cincin pupil langsung muncul di matanya. Mata surga, mata langit hijau, mata langit sahen, mata langit senebar, mata langit cerah, mata langit giok. Mata langit putih, mata langit violet, mata langit violet, api mata surga api. 9 langit mata dewa terbuka satu demi satu. Kinmu langsung merasa bahwa dunia di matanya adalah lapisan demi lapisan yang didekonstruksi dan lapisan demi lapisan yang direkonstruksi. Seolah-olah matanya bisa melihat semuanya. Ini adalah orang buta yang menggunakan kultivasinya sendiri untuk membantunya membangunkan matanya. Meskipun bukan Kinmu yang membangunkan mata ini secara pribadi, efek dari 9 langit mata dewa tidak lebih lemah. Dunia yang dia lihat sekarang benar-benar berbeda dari apa yang biasanya dia lihat. Ini adalah dunia di bawah tatapan dewa. Tubuh kepala desa melayang dan melayang 3 kaki dari tanah. Dia kemudian tersenyum, sekarang ini sudah cukup. Moer, ikuti aku, kita akan mengunjungi Dark Realm. Nexi membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak menghentikan mereka untuk pergi. Muer, hati-hati. Jika kamu menghadapi bahaya, tinggalkan saja kepala desa yang mengutuk orang tua terkutuk itu dan lari kembali dengan kemauanmu sendiri. Kepala desa dipenuhi kepercayaan saat dia membawa Kinmu dan melayang keluar dari kota. Tertawa keras, jangan khawatir Nexi. Aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat dan sehat. Di depan gerbang kota dan menghadapi kegelapan yang tak terbatas. Kinmu tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Kegelapan yang bisa membunuh siapapun yang disentuhnya ada tepat di depannya. Berdenyut dengan lembut seperti makhluk hidup. Kegelapan itu ditangkal oleh cahaya yang dilepaskan oleh pilar naga dan kuil-kuil. Di alun-alun kota, dia akan memasuki kegelapan. Di belakangnya, Nexi, Butua, Cacat dan yang lainnya jauh lebih cemas darinya. Saat gerbang kota berderi terbuka, rasanya hati mereka dicengkeram. 7 getaran terdengar dari tubuh kepala desa. Seolah-olah 7 brankas harta karun terbuka di tubuhnya, membuat auranya tiba-tiba sangat keras, mengangkat dan surgawi saat dia melayang menuju kegelapan. Dia berkata, "Mari kita pergi, Mur." Kinmu segera mengikutinya dan menatap kepala desa dengan mata dewa 9 surganya. Dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia tidak melihat kepala desa.
tanpa anggota tubuh tetapi melihat dewa yang mengesankan sebagai gantinya. Pada saat ini, di matanya, kepala desa adalah dewa dengan anggota tubuh yang kuat, yang mirip dengan dewa yang dilihatnya di kuil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kepala desa adalah dewa yang hidup dan para dewa di kuil-kuil baru saja dipahat. Aku tahu lelaki tua itu masih sendiri. Blaine menyadarkan dirinya di tongkatnya dan menghela nafas. Orang tua masih jauh lebih kuat dari kita. Mead menganggukkan kepalanya berulang kali dengan nada setuju. Ah, Mead benar. Dave menyetujui, hanya saja kita tidak tahu berapa lama orang tua itu bisa bertahan. Jika dia tidak bisa bertahan cukup lama, keduanya akan mati. Nenek segera meludah 2 kali. Pupu, sentuh kayu. Semoga beruntung bersama mereka. Dalam kegelapan, liontin batu giok di dada Kin Mu menyala sementara pemuda itu dengan hati-hati mengikuti kepala desa yang melayang ke depan dalam kegelapan. Kembali untuk melihat-lihat border Dragon City seperti kota 100 dewa dalam kegelapan. Ada naga besar di tembok kota dan dewa-dewa besar berdiri tegak di kota, menjaga sebidang tanah untuk mencegah kegelapan dari dekat. Kepala desa, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berkata, "Emryo rohku tertidur lagi." Sosok kepala desa terhuyung-huyung dan nyala api berkobar di sekitar. Tubuhnya hampir padam. Dia segera menstabilkan pikirannya dan bertanya, "Mur, Anda belum memberitahu orang-orang tua itu, kan?" Pada saat keadaan pikirannya goyah, suara iblis aneh datang dari kegelapan. Seolah-olah iblis-iblis dalam kegelapan saling berbisik, mencoba mengambil keuntungan dari kesempatan itu. Ketika nyala api padam untuk menerobos masuk, Kin Mu melihat sekelilingnya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya waktu untuk memberitahu nenek dan yang lainnya." Kepala desa, tidakkah Anda mengatakan setiap kebangkitan adalah salah satu ramuan dari Tuan? Tubuh 3 teknik elixir. Aku sudah bangun 3 kali dan membangunkan 3 ramuanku. Sekarang setelah embrio rohku tertidur lagi, itu akan menjadi kebangkitan keempat ketika bangun lagi. Apakah ada yang salah ketika aku berkultivasi? Kepala desa menghela nafas lega dan tersenyum. Ini adalah hal yang baik. 3 dalam Overlord Body Sri Elixir Teknik bukan 3 dalam 1, 2, 3, 4. Jalur menghasilkan 1, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3 dan 3 menghasilkan semua 3 hal. 3 dalam Overlord Body adalah 3 dari 3 yang menghasilkan semua hal. Oleh karena itu, ada kemungkinan terbangun beberapa kali. Kin Mu tiba-tiba melihat cahaya dan berseru dengan kagum, "Kepala desa bijak." Keringat bergulung dari dahi kepala desa ketika dia berseru pada dirinya sendiri. "Aku benar-benar cerdas." Setelah penjelasan itu, tidak peduli berapa kali Kin Mu terbangun di masa depan, akan mudah bagiku untuk menjelaskan. Si kecil itu mudah untuk membodohi tetapi akan lebih sulit bagi orang-orang tua di desa untuk percaya padaku. Untungnya mereka belum tahu tentang ini. Namun, Kin Mu tidak merasa bahwa akan ada kebangkitan kelima. Karena semua cahaya keemasan di laut emas diserap oleh embrio rohnya. Kegelapan itu tebal dan saat mereka masuk lebih dalam ke kegelapan, kegelapan di sekitar mereka berubah semakin padat. Itu berbeda dari apa yang telah dilihat Kin Mu sebelumnya. Sebelumnya ketika dia mengulurkan tangannya, kegelapan benar-benar memudar dan alam gelap muncul bersama dengan seorang wanita yang mengulurkan tangannya ke arahnya. Padahal sekarang, kegelapan semakin gelap. Selain tempat-tempat yang diterangi oleh cahaya kepala desa, dia tidak bisa melihat di tempat lain. Tiba-tiba layar cahaya bergetar keras, seolah-olah ada beberapa monster besar menabrak layar cahaya. Kin Mu segera melihat dan kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat bayangan besar mencoba merobek cahaya yang dipancarkan dari kepala desa. Desir, di antara rambut kepala desa, cahaya pedang melintas dan terbang ke kegelapan. Bayangan besar melengkung dan berkedip-kedip seperti hantu sebelum menghilang. Tampaknya mundur kembali ke dalam kegelapan. Lampu pedang terbang kembali dan kepala desa memiliki ekspresi serius. Setetes darah dengan lembut melepaskan cahaya pedang dan tergantung di ujung cahaya pedang. Kin Mu mengangkat tangannya untuk bersiap-siap mengambil setetes darah ini. Ketika desa buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan menyentuhnya." Ding! Setetes darah mendarat di tanah.
dan mengeluarkan suara ketika logam bertabrakan dengan batu. Yang mengikutinya adalah layu dan pengeringan setiap vegetasi di sekitarnya. Mengikuti kepala desa maju, hanya setelah 300 yard mereka meninggalkan daerah yang terkena dampak iblis darah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Baru saja, kemampuan monster hitam itu sangat kuat dan tidak lebih lemah dari saya. Kepala desa memiliki ekspresi serius ketika dia melihat sekelilingnya. Dia samar-samar bisa melihat bayangan merayap di sekitarnya, bergerak dan berubah secara tidak teratur. Tampaknya ada banyak monster bersembunyi di sekitar mereka. Tetesan darah itu adalah darah dewa iblis. Jika Anda menyentuh darah tadi, patung dewa yang dilukiskan tuli pada Anda akan ternoda dan tidak dapat digunakan. Mu'er, Anda telah melayang turun dari hulu sehingga kami akan bergerak ke hulu di sepanjang sungai Sojung. Tidak lama kemudian, mereka mencapai sisi Sojing River. Kepala desa melayang di atas permukaan sungai sementara Kinmu mengikutinya dengan menginjak sungai. Melihat sekeliling, Kinmu masih bisa melihat bayangan terus bergerak dan bisikan aneh terdengar berulang-ulang. Seolah-olah iblis dalam kegelapan sedang mendiskusikan bagaimana memakannya, membuat darahnya menjadi dingin. Namun, dengan kepala desa di sisinya, dia merasa jauh lebih aman. Kepala desa berkata, "Mari kita pergi ke ujung Sojing River. Kita harus berlari sekitar 2000 mil dan kecepatanmu terlalu lambat. Biarkan aku menggandongmu." Kinmu tiba-tiba merasakan tubuhnya berubah ringan dan melayang seperti bulu angsa. Cahaya menyala di sekitar kepala desa tiba-tiba menyala terang. Dalam cahaya surgawi, tubuhnya mulai menjadi lebih dan lebih mengesankan. Seperti raksasa yang mampu mendukung langit dan bumi, mengambil langkah lebar menuju hulu sungai Sojung. Kinmu tercengang. Kecepatan seperti ini secepat kilat. Dalam kebingungannya, mereka melewati ribuan gunung dan perairan dalam sekejap. Jika dia menggunakan mata telanjangnya untuk melihat kepala desa masih tanpa kaki. Namun, menggunakan 9 mata dewa surga untuk melihat, kepala desa memiliki anggota tubuh yang kuat dan mulia seperti dewa. Dua bentuk yang berbeda ada secara bersamaan. Dalam hal itu, apakah kepala desa memiliki anggota badan atau tidak anggota badan? Dia sedikit bingung. Ketika mereka bergerak, mereka melewati gunung yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan perjalanan mil yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan sungai Sojung menjadi lebih sempit, yang jelas berarti mereka semakin dekat dengan sumber sungai Sojung. Sepanjang jalan, Kinmu melihat banyak pemandangan yang tidak bisa dia lihat secara normal. Dia melihat raksasa menjulang di sepanjang wilayah pantai memancarkan cahaya surgawi seperti obor. Itu adalah patung-patung batu di kedua sisi sungai Sojung. Di pagi hari mereka adalah patung batu biasa dan ketika di malam hari, mata telanjangnya hanya bisa melihat patung batu, memancarkan cahaya, tetapi dengan mata dewa, dia bisa melihat dunia lain. Selain desa-desa ini, ada juga reruntuhan kuno di kedua sisi sungai Sojung. Cahaya surgawi di sana seperti siang hari dan Kinmu bahkan melihat raksasa hidup bergerak di reruntuhan. Apakah ada dewa dan setan yang hidup? Dia tertegun. Selain raksasa yang bergerak di reruntuhan, dia melihat benda-benda yang bahkan lebih aneh. Dalam kegelapan, ada raksasa yang hanya muncul dalam legenda, berburu makanan. Binatang surgawi yang sebesar gunung bertarung dengan monster dalam kegelapan, menghancurkan gunung dan mengacaukan bumi. Binatang buas surgawi ini memiliki cahaya surgawi di seluruh tubuh mereka dan seperti obor api dalam kegelapan. Malam ini dia melihat reruntuhan besar yang benar-benar berbeda. Sebuah dunia apik yang seperti dongeng. Kembali ketika Naneksi mengambil Kinmu dari air, mereka dapat menyimpulkan bahwa Kinmu dan wanita di air telah melayang turun dari hulu. Sekarang mereka telah mencapai sumber sungai Sojung. Jika mereka masih tidak dapat menemukan desa Carefree di sana, mereka hanya bisa kembali. Reruntuhan besar terlalu besar dan terlalu berbahaya. Mereka tidak bisa mencari seluruh reruntuhan besar hanya dalam satu malam. Pada saat ini, kepala desa tiba-tiba berhenti. Kinmu segera menstabilkan dirinya dan hendak mengatakan sesuatu ketika rambutnya tak terkendali berdiri di ujung mereka.
Dia segera tutup mulut dan bahkan berhenti bernapas. Di depan mereka ada pasukan besar berbaris jauh ke Great Ruins. Para prajurit pasukan ini tinggi dan agung, seperti para dewa dan iblis yang bersinar terang. Namun, wajah mereka pucat dengan mata, tak bernyawa, dan memiliki gading yang menonjol keluar dari mulut mereka. Meskipun aura mereka sangat menakutkan, para dewa dan setan ini jelas-jelas mayat. Beberapa dari mereka kehilangan lengan dan beberapa kaki hilang. Beberapa memiliki setengah dari kepala mereka yang tersisa. Sementara yang lain memiliki lubang besar terbuka di dada mereka. Senjata di tangan mereka juga rusak parah. Sekarang pasukan besar yang dibentuk oleh mayat para dewa dan iblis bergegas melalui hutan dan menyeberangi sungai. Ada juga kereta perang perunggu kuno di tentara. Kereta perang hancur dan bendera perang yang tergantung padanya juga penuh lubang. Kapal perang perunggu yang juga berlayar dari jauh. Kapal perang perunggu ini juga sangat usang dan memiliki lubang besar di sisi kapal. Tiang-tiang kapal juga runtuh. Kinmu tidak berani bernapas dan bahkan kepala desa menahan napas saat dia diam-diam melihat pasukan tentara yang aneh ini. Ketika pasukan mayat ini telah menyeberangi sungai Sejeng, Kinmu kemudian terengah-engah. Kepala desa juga mengembuskan nafas yang suram dengan tatapannya yang berkedip-kedip. Mari kita ikuti dan lihat. Setelah selesai berbicara, dia melayang menuju pasukan mayat. Tiba-tiba, suara pembantaian yang mengguncang langit datang dari depan dan getaran mengerikan datang. Kepala desa membawa Kinmu ke puncak gunung dan mereka berdua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka hanya bisa melihat mayat dewa dan iblis yang rusak parah berperang. Yang mereka lawan juga mayat-mayat yang memegang semua jenis senjata dan mengeluarkan cahaya yang sangat intens yang bersinar ke lembah, menerangi seperti siang hari. Ini adalah medan perang kuno para dewa dan setan. Kepala desa memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi dan segera menarik Kinmu kembali sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah datang ke medan perang kuno para dewa dan setan pada hari itu. Sekali dan sangat berbahaya bahwa saya hampir tidak bisa keluar hidup-hidup. Pada hari itu, tidak ada satupun mayat para dewa dan setan yang bisa terlihat. Hanya ketika kegelapan melonjak, mayat itu akan bangkit dan berbaris ke medan perang untuk perang." Kinmu bingung kata-kata. Kebencian macam apa yang mereka miliki untuk satu sama lain agar para dewa dan setan ini masih terus berjuang. Setelah kematian mereka, Muir, berhati-hatilah. Kita berada jauh di dalam reruntuhan besar sekarang. Jangan berkeliaran, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh.